Oke, halo, selamat siang. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal dalam TKP, SKD TKP ya, khususnya materi profesionalisme. Oke, ciri-ciri dalam materi profesionalisme itu, dia ciri-cirinya kita dapatkan suatu pekerjaan yang mana ada gangguan kecil. Nah, yang mana ada gangguan kecil yang mengganggu pekerjaan kita. Nah, kuncinya tipsnya untuk menjawab soal profesionalisme ini, kita harus mencari option yang apapun gangguannya, kita tetap fokus terhadap pekerjaan kita. Nah, jadi tetap fokus pekerjaan kita, baru kemudian mengerjakan kerjaan yang lain ya. Jadi kuncinya adalah tetap fokus ke pekerjaan kita ya, atau pekerjaan utama. Oke, langsung saja kita bahas soal contoh soal yang pertama. Atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada saya, padahal saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan lain. Yang harus saya lakukan adalah, nah di sini kan dia atasannya tiba-tiba memberikan tugas kepada saya, ini adalah gangguannya ya. Gangguannya memberikan tugas kepada saya, pada saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, tips untuk menjawab soal profesionalisme itu harus fokus terhadap pekerjaan utama ya. Oke, kita lihat optionnya. A, menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama. B, meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas baru tersebut. C, meminta rekan mengerjakan tugas lama dan mengerjakan tugas baru. D, meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Dan E, segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kita lihat yang A. Kalau yang A ini kan dia menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama. Menunda tugas berarti dia menunda tugas yang ini ya, yang sedang dikerjakannya. Nah, ingat ya, dalam suatu profesionalisme nggak boleh menunda tugas apapun itu. Nah, kuncinya adalah kita kerjakan dulu kerjaan yang ada, kerjaan utama, baru kemudian mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, kerjaan yang utama di sini adalah yang saat dihadapi. Berarti ini adalah kerjaan utamanya. Ada pekerjaan lain, ini adalah pekerjaan utamanya, sedangkan tiba-tiba dia diberikan gangguan. Nah, tugas dari atasan ini adalah gangguan, berupa gangguan ya. Gangguan, namun juga harus dikerjakan. Ini harus dikerjakan, ini juga harus dikerjakan. Namun kita fokus ke pekerjaan utama dulu, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Kalau yang option yang B, yang menunda ini kurang tepat ya. Yang B, meninggalkan tugas yang lama, mengerjakan tugas yang baru, ini juga salah ya, karena ada kata meninggalkan, kurang tepat. Karena tugas yang baru harus dikerjakan, karena fokus terhadap tugas utama gitu ya. Meminta rekan mengerjakan tugas lama, mengerjakan tugas baru juga salah. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut juga salah. Yang benar adalah berarti yang E ya. Segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut ya. Jadi win-win solution gitu. Yang pekerjaan ini diselesaikannya dan yang diminta atasan juga dikerjakan. Jadi dua-duanya dikerjakan. Oke, paham ya? Lanjut soal berikutnya. Draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang layak. Sikap saya adalah A. Introspeksi diri. B. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E. Meminta pertanggungjawaban tim saya yang lain akan hal-hal ini. Nah, ingat ya, dalam suatu kerjaan kalau misalnya pekerjaan kita tolak, kita harus introspeksi ya. Dalam introspeksi kita harus memperbaiki apa kesalahannya, kemudian mengajukan kembali hasil pekerjaan kita gitu ya. Kalau introspeksi diri aja tuh masih kurang cukup ya, masih kurang cukup. Menerima penolakan tapi tidak melakukan jika salah. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaiki. Nah, ini ada kemungkinan, juga ada kemungkinan dia meminta pertanggungjawaban saya yang lain akan hal ini. Ini juga seperti lempar batu sembunyi tangan gitu ya, kurang tepat. Nah, namun antara B dan D, yang paling tepat itu adalah yang B ya, karena di sini ada kata segera melakukan perbaikan atas laporan. Jadi ada lebih detailnya lagi untuk yang B. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada saat saya mengingkari janji, maka saya A. merasa malu pada diri sendiri,
B. Merasa takut disalahkan orang yang bersangkutan. C. Tidak terpikir saya telah ingkar janji. D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan. E. Merasa tenang saja. Ingkar sudah suatu hal yang biasa. Nah, ini adalah mengenai suatu profesional. Jadi kita harus profesional ya. Kalau misalnya kita mengingkar janji, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya merasa malu, terus feedbacknya apa gitu? Feedbacknya apa? Yang B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan. Jangan pernah merasa takut ya. Oke, ada kata negatif sini. Tidak berpikir saya telah ingkar janji, berarti dia tidak pernah merasa ya ingkar janji. Tidak terpikir saya telah ingkar janji, berarti dia nggak sadar nih. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan. Merasa malu pada diri sendiri, ada kemungkinan benar. Ini juga salah, ada kemungkinan benar juga. Yang D. Merasa tenang saja, ingkar sudah suatu hal yang biasa. Nah, ingkar suatu hal yang biasa gitu. Ini kurang tepat ya. Kalau yang ingkar suatu hal yang biasa itu kurang tepat. Jadi yang benar itu adalah antara A atau yang D. Kalau misalnya dia mengingkari janji karena ada hubungannya ke orang lain, berarti harusnya merasa bersalah ya pada orang lain yang bersangkutan. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Dalam proses penyelesaian laporan penilaian, ada hal yang membuat tim Anda berselisih pendapat. Sikap Anda: A. Tidak ikut campur karena takut membuat tambah runyam. B. Meminta anggota yang berselisih paham tersebut untuk menahan amarahnya dulu, karena kita harus menyelesaikan laporan tersebut. C. Melaporkan kepada atasan. D. Menyetujui pendapat yang menurut saya itu benar. E. Mendengarkan pendapat masing-masing lalu membantu mengambil solusi. Oke. Untuk tipe soal yang seperti ini, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus bisa menjadi mediasi ya, menjadi penengah. Jadi bukan menjadi tambah runyam masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu perselisih pendapat dalam suatu tim, kita harus menjadi penengah. Jadi nggak membela A dan nggak membela B juga. Kalau tidak ikut campur kan ikut takut membuat runyam, berarti ini cuma membiarkan ya, kurang tepat membiarkan. Meminta anggota yang berselisih paham tersebut untuk menahan amarahnya dulu, karena kita harus menyelesaikan laporan tersebut. Ada benarnya, ada kemungkinan benar. Laporan kepada atasan, ini kurang tepat ya, karena di sini adalah tim ya, hubungan adalah ke tim. Kurang tepat. Menyetujui pendapat yang menurut saya itu benar, kurang tepat juga. Karena di sini ada menurut saya, menurut pribadi doang ya, bukan menurut keputusan bersama. Mendengarkan pendapat masing-masing lalu membantu mengambil keputusan. Nah, kita baca lagi sekali lagi. Di sini ada kata berselisih pendapat ya. Berarti ada kemungkinan benar antara B dan E. Kalau B, dia meminta anggota yang berselisih paham tersebut untuk menahan amarahnya dulu, karena kita harus menyelesaikan laporan tersebut. Sini ada laporan penilaian ya, kata kuncinya penyelesaian laporan penilaian. Kalau yang E, dia mendengarkan pendapat masing-masing dulu, membantu mengambil solusi. Dan ini masih belum detail ya, masih belum detail. Sedangkan di sini dia bukan suatu bukan suatu hal yang untuk perlu diambil keputusan. Di sini case-nya adalah proses penyelesaian laporan penilaian. Case-nya untuk menyelesaikan laporan penilaian, berarti cari hubungan yang menuju ke sini. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang B. Di sini ada kata menyelesaikan laporan tersebut gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada dua option, biasanya ada dua option itu bisa 4, 5 ya, biasanya poin 4 dan poin 5 itu biasanya optionnya itu mirip-mirip. Untuk menentukan mana option yang paling tepat, baca lagi soalnya mengenai apa gitu. Nah, jadi keywordnya di sini ada laporan, berarti cari soalnya yang jawabannya yang mengandung persoalan yang ini gitu. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Salah seorang pegawai yang bertugas berada di loket hari ini tidak masuk, sedangkan permintaan pelayanan sedang ramai-ramainya.
Saya lebih baik A. menyelesaikan pekerjaan saya yang masih menumpuk, B. mengisi kosongan tersebut, C. meminta pegawai honorer untuk mengisi kosongan tersebut, D. tidak mempedulikannya, E. mengajak rekan yang mau mengisi kosongan tersebut. Nah, di sini adalah untuk tipe soal profesionalisme, ingat ya, soal optionnya kita harus mencari win-win solution. Kita punya pekerjaan dan juga kita harus kerjakan kerjaan yang lainnya. Nah, masalahnya di sini dia nggak ada kerjaan, yang nggak ada sedang mengerjakan tugas apa-apa gitu. Nah, di sini salah seorang pegawai yang bertugas pada lokat ini tidak masuk. Case-nya adalah ada pegawai yang tidak masuk. Sedangkan permintaan layanan sedang ramai-ramainya. Nah, sedangkan di sini saya tidak ada ngerjakan apa-apa gitu ya, nggak ada ngerjakan tugas lain di sini gitu. Kalau misalnya menyelesaikan pekerjaan saya yang masih menumpuk, sedangkan di sini kan nggak ada dia pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya, jadi kurang tepat ya. Mengisi kosongan tersebut ada benarnya, meminta pegawai honorer untuk mengisi kosongan tersebutnya, ini kurang tepat ya. Meminta orang lain itu kurang tepat. Tidak menuliskannya apalagi mengajak rekan yang mau mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi antara B atau dan E gitu. Jadi mengajak rekan, berarti kalau misalnya mengajak rekan berarti bersama-sama ya, aku dan juga teman-teman yang lain gitu, saya dan juga teman-teman yang lain. Nah, karena di sini case-nya adalah pelayanan sedang ramai-ramainya gitu, berarti banyak yang diperlukan ya, tidak hanya satu saja. Berarti yang paling tepat adalah option yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika anak buah Anda bersikap kurang sopan terhadap tamu, yang akan Anda lakukan adalah A. menghampiri dan melayani tamu dengan ramah. Setelah itu menegur anak buah yang kurang sopan. B. menegurnya di depan tamu tersebut. C. menghampiri anak buah tersebut dan meminta anak buah tersebut meminta maaf pada tamu. D. menyuruh staf lain untuk melayani tamu tersebut. E. memberi hadiah kepada tamu sebagai bentuk permintaan maaf. Nah, profesional juga harus ramah ya di sini. Untuk yang A, ini ada kemungkinan benar juga. Menghampiri dan melayani tamu dengan ramah. Setelah itu menegur anak buah yang kurang sopan. Benar. Jadi melayani dulu dengan ramah, kemudian menegur anak buah yang kurang sopan. Menegurnya di depan tamu ini kurang sopan. Menghampiri anak buah tersebut dan meminta anak buah tersebut meminta maaf. Nah, ini juga kurang sopan ya, nggak baik ya. Ini sama saja seperti membuat malu ya, membuat malu anak buah itu di depan tamu ya. Menyuruh staf lain untuk melayani tamu tersebut juga kurang sopan, karena kan ada yang ditugaskan di sini. Nah, ini ada yang ditugaskan, berarti jangan lagi nyuruh yang lain gitu, kurang efektif. Memberi hadiah kepada tamu itu sebagai bentuk permintaan maaf, nah juga kurang baik ya, karena nggak ada feedbacknya ke anak buah itu. Yang paling bagus, yang paling tepat itu adalah yang A ya. Dia ada dua option di sini, menghampiri dan melayani tamu tersebut dengan ramah, poin pertama. Setelah itu feedbacknya ke anak buah itu, dia menegurnya ya, menegur. Oke, jadi option yang paling benar itu adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Akhir-akhir ini atasan Anda banyak melakukan perjalanan dinas, sedangkan banyak hal yang harus ia selesaikan di kantor. Maka yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini atasan Anda banyak melakukan perjalanan dinas katanya, sedangkan banyak hal yang harus ia selesaikan di kantor. Jadi di sini atasan banyak melakukan perjalanan dinas, sedangkan banyak yang harus selesaikan di kantor. Maka tugas Anda adalah A. mengetahui jadwal atasan sehingga bisa meminta atasan memeriksa pekerjaan. B. mengatur jadwal atasan serta mengerjakan tugas unit kerja sehingga dapat bersamaan diserahkan pada atasan. C. menelpon atasan setiap ada yang harus ditangani. D. menunda pekerjaan dengan alasan atasan tidak di tempat. E. bekerja seperti biasa. Nah, kita ulangi lagi soalnya. Soalnya di sini adalah akhir-akhir ini atasan banyak melakukan perjalanan dinas, sedangkan banyak hal yang harus ia selesaikan. Sini ada kata harus ia selesaikan di kantor. Nah, kalau yang A, mengetahui jadwal atasan sehingga bisa meminta atasan memeriksa pekerjaan. Oke, ada kemungkinan benar. Yang B, mengatur jadwal atasan serta pengerjaan tugas unit kerja.
serta pengerjaan tugas unit kerja, sehingga dapat persamaan diserahkan pada atasan. Oke, ada kemungkinan benar juga. Menelpon atasan setiap ada yang harus ditandatangani ini kurang tepat ya, yang kayak gini. Menunda pekerjaan dengan atasan. Menunda pekerjaan dengan alasan atasan tidak di tempat. Nah, yang ada kata negatif sini menunda kurang tepat. Bekerja seperti biasa. Ini juga kurang tepat. Di antara A dan B. Nah, kalau misalnya di sini kan dia banyak melakukan pekerjaan dinas, sedangkan pekerjaan dinas juga nggak bisa ditunda, di kantor juga nggak bisa ditunda. Jadi cari option yang win-win solution ya. Yang paling tepat itu adalah yang B, yang mengatur jadwal atasan serta pengerjaan tugas unit kerja sehingga dapat bersama diserahkan pada atasan. Nah, ini ya, biar sebelum melakukan perjalanan dinas agar si pekerjaan unit kerja itu selesai gitu ya. Oke, jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke part yang kedua ya.